Hadirin jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kitchen Set Bekasi, sama-sama kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kita dengarkan tausiah hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan kali ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Habibun al-Mahbub Al-Habib Umar bin Saleh Zain Asgab. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummiyil gashil makiyil madaniyil sahibin nasihin wa ibni zabihin jaddil imamil Hasan wa imamil Husain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harithun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Mushaf bin Tariq Al-Anggawi mata'anallah bituli hayatih, wal Habib Hamzah bin Ahmad Al-Habsyi mata'anallah bituli hayatih, bil khusus Ustaz Sofyan mata'anallah bituli hayatih, bil khusus Ustaz Fadal serta jamaah tim hadrah, khusus juga aparatur pemerintah, Bapak RT Ahmad Basyiril dan RT Muslim Abidin, dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah tidak keluar dari tempat yang baik, perkumpulan yang baik ini. Allah sampaikan niat hajat baik kita semua, amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Bapak Sahibi serta keluarga besar, mudah-mudahan dengan apa yang diniatkan bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabul segala niat hajat baiknya, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya minta maaf, biasanya saya diri kalau ceramah, cuman lagi kurang sehat, takut jatuh. Iya, takut jatuh. Makanya duduk aja deh, minta maaf, minta redonya ya. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat. Wala in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah enggak bakal sanggup, Pak. Sedikit pun kita enggak sanggup menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari nafas aja juga kalau kita mau hitung-hitung, Pak, enggak sanggup kita ngitungnya.
Kita dikasih nafas sama Allah nggak pakai tabung. Coba kalau kita kemana-mana bawa-bawa tabung Pak, bisa bayangin itu. Ngisinya berapa duit? Sehari 2 kali ganti. Setahun berapa duit? Seumur hidup berapa duit? Gak sanggup kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Gak sanggup untuk kita menghitung daripada nikmat Allah. Makanya perbanyak mengucap Alhamdulillah. Jangan kufur atas nikmat yang Allah kasih sama kita. Dikasih sakit, Alhamdulillah. Dikasih sehat, Alhamdulillah. Dikasih anak, Alhamdulillah. Belum dikasih anak, Alhamdulillah. Dikasih kerjaan, belum dikasih kerjaan, Alhamdulillah. Dikasih istri, belum dikasih istri, cari. Tapi kita nggak usah khawatir. Salawat berserta salam kita limpah curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam hari ini Pak kita ngadain peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata kita hadir pada malam hari ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita butuh pertolongan dari Rasulullah Pak. Dunia akhirat kita butuh pertolongan Rasulullah. Di dunia butuh syafaat Nabi, di akhirat butuh syafaat Nabi. Di dunia syafaat Nabi bagaimana Beb? Di antaranya ketika kita munajat berdoa kepada Allah. Kalau kita pengen hajat kita sampai, maka di dalam munajat kita, di dalam doa kita itu harus membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam bentuk syafaat namanya. Wasilah membawa nama Nabi Muhammad, doa kita diijabah. Kalau nggak bawa nama Nabi Muhammad nggak bakal diijabah. Kenapa? Karena itu dasar kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, gurshi liman ya Muhammad? Laka ya Rabb, wa arash liman ya Muhammad? Laka ya Rabb, jannat wan nar liman ya Muhammad? Laka ya Rabb, wa anta liman ya Muhammad? Laka ya Rabb, wa ana liman ya Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, Gursy punya siapa ya Muhammad? Punya engkau ya Allah. Wa arash liman ya Muhammad? Arash punya siapa ya Muhammad? Engkau ya Allah. Syurga dan neraka punya siapa ya Muhammad? Engkau ya Allah. Wa anta liman ya Muhammad? Engkau punya siapa ya Muhammad? Laka ya Rabb, punya engkau ya Allah. Wa ana liman ya Muhammad? Aku punya siapa ya Muhammad? Kata Allah, aku punya siapa? Maka Nabi Muhammad SAW tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu Subhanahu wa taala, irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepala engkau ya Muhammad. Ana liman yusallu alaika ya Muhammad. Saya punya orang yang bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala milik orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa orang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya apa? Allah akan berikan rahmat. Allah akan tebarkan kebaikan buat dia sebanyak 10 kebaikan dari setiap solawatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun para nabi-nabi terdahulu. Mengapa Nabi Muhammad begitu dicintai? Karena mereka para nabi-nabi membawa pesan yang harus disampaikan tentang perihal datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad SAW datang di akhir. Cuma para nabi-nabi dari awal Nabi Allah Adam alaihissalam sampai pada Nabi Allah Isa alaihissalam itu memiliki pesan yang harus dia sampaikan kepada umat manusia, yaitu tentang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa nabinya kalau lupa menyampaikan pesan tentang kedatangan Nabi Muhammad, maka dia akan diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nabi tersebut sadar kalau dia memiliki amanah, dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yakub diuji 30 tahun. Dipisahkan sama Nabi Yusuf karena saking cintanya sama Nabi Yusuf, punya anak cakep luar biasa. Indah dipandang mata. Nih se-Indonesia nih orang laki kumpulin, Pak. Orang laki se-Indonesia nih kumpulin. Diserap tuh dari setiap orang-orang laki ketampanannya, adu sama Nabi Yusuf, nggak ada apa-apanya. Se-Indonesia nih nggak ada apa-apanya. Saking cakepnya Nabi Yusuf. Siapa orang yang ngelihat Nabi Yusuf pasti dia akan lupa sama dirinya. Bagaimana Nabi Allah Yakub, seorang ayah yang begitu cinta kepada putranya sehingga lupa, lalai ia kepada pesan yang harus ia sampaikan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 tahun dipisahin. Setelah Nabi Yakub sadar tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tibang nyebut nama Nabi Muhammad dipertemukan sama Allah yang 30 tahun gak pernah ketemu. Itu Nabi, lupa sama Nabi Muhammad. Ini Nabi gak punya dosa, tapi lupa sama Nabi Muhammad. Ujiannya begitu dahsyat. Bagaimana kita? Nabi bukan, wali juga bukan, wali murid aja. Makanya kita jangan lupa perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita susah, hidup kita ngejelimet lain sebagainya, kuncinya cuma satu, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bagaimanapun kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita kurang-kurang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi rajin, Pak, solawatnya sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum ada turun ke alam dunia. Masih dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad belum diturunin ke alam dunia. Karena manusia yang pertama, makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu nurnya Nabi Muhammad, min nurillah, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis
Dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah li abi wa ummi akhbirni an awwalu syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Jabir innallaha khalaqallahu qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jadi Allah menciptakan nur Nabi Muhammad daripada nurnya Allah. Tidaklah segala sesuatunya diciptakan melainkan nurnya Nabi Muhammad terlebih dahulu yang Allah ciptakan. Ini cikal bakalnya diciptakan seisi dunia. Bahan pertamanya itu adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nurnya Allah. Ini cikal bakal kita semua manusia ini bisa hidup. Maka sampai Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, karena engkau tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Kenapa Allah katakan kalau bukan karena engkau? Karena manakala nurnya Nabi Muhammad ini berdekatan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, ini nur mengeluarkan keringat. Nurnya Nabi Muhammad ini mengeluarkan keringat. Dan keringat ini menetes terus menerus karena kedekatannya dengan Allah. Gak bedanya kalau orang ini kita dekat sama seseorang kita grogi. Kira-kira keluar keringat gak kita? Kita dekat sama orang grogi, keluar keringat gak kira-kira? Begitupun pada saat nurnya Nabi Muhammad berdekatan dengan zat Allah, ini nur meneteskan air. Manakala air ini menetes terus menerus, Allah jadikan dari tetesan ini surga, menetes lagi Allah jadikan neraka, terus saja begitu. Karena Allah nggak mau dari nurnya Nabi Muhammad ini menjadi sia-sia. Makanya dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dan seisinya. Kita nggak bakal ada nih. Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kurang-kurang kita kalau hidup pengen senang perbanyak baca sholawat. Mudah-mudahan yang kumpul pada malam hari ini semua kita panjang umur, sehat afiat. Diberkahin kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh salehah. Kita doakan juga Bapak Sohibi beserta rekan-rekan semuanya. Ya mudah-mudahan usahanya selalu diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimajukan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang punya usaha juga semua mudah-mudahan usaha kita tambah berkah, tambah maju, tambah barokah. Al-Fatihah biniyatil qabul ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.